Sorry nih kalau gue telat banget bahas si Arctic Liquid Freezer 3 karena emang baru aja nih sempet dipinjemin sama si Foxhound alias distri dari cooler ini. Dan setelah beberapa minggu gue cobain cooler ini emang beda kelas sih. Ada dua kata nih yang bisa gue gambarin mengenai cooler ini, yaitu adalah adem dan senyap. Nah, kenapa gue bisa bilang begitu? Gue akan bahas nih satu-satu. Nah, sesuai namanya nih, Freezer 3. Tentu ini adalah penerus dari Freezer 2 yang mungkin dulu secara estetik itu kurang banget ya untuk Gen Z dan juga milenial. Ya karena memang cooler tersebut menyasar untuk kaum entusias. Tapi sekarang di sini Freezer 3 udah jauh lebih glowing dan bisa diterima nih sama yang mungkin pengen rakit PC dari lihat tampilan aja. Karena di sini udah ada RGB-RGB-an, terus juga desainnya sekarang lebih cakep. Dan juga di sini Arctic banyak mengeluarkan varian model yang menyesuaikan dengan selera kita. Seperti yang ada di video ini untuk warna putih, terus juga ada nih warna hitam, serta buat kalian yang anti sekte RGB, tenang, di sini juga ada kok varian non RGB-nya. Lalu selain radiator 360 mm seperti di video ini, ada juga nih varian 240, 280 dan juga 420 mm. Nah, secara dimensi untuk cooler yang lagi gue pegang ini, radiatornya kelihatan tebal banget nih dibanding AIO pada umumnya. Yang di sini ketebalannya tuh bisa mencapai 38 mm. Selain radiator, selangnya juga tebal-tebal nih, membuat build quality cooler ini emang udah solid banget pas dipenggang. Untuk fan di sini punya speed mencapai 2000 rpm, memang bukan paling kencang ya di kelasnya. Dan klaim airflow dari Arctic juga nggak gede-gede amat nih. Tapi ini justru yang menjadi keunggulan dari Freezer 3 ini. Nah, sebelum lebih jauh ke sana masih ada nih satu hal unik yang pingin gua bahas, yaitu adalah VRM fan yang disematkan. Ya, jadi di sini ada ekstra kipas lagi yang bakal mendinginkan VRM motherboard kalian. Ini mekanismenya modular, jadi bisa dilepas pasang tanpa kabel. So ya gue pikir ini gimmick doang buat looks, tapi ternyata di dalamnya ada fan beneran yang berputar. Lalu untuk thermal kontaknya di sini udah copper base dan memang luas areanya nggak segede AIO kebanyakan, tapi Arctic claim ini udah hit the spot alias tepat sasaran nih sama sumber panas CPU-nya. Dan terakhir di sini installation kitnya lengkap banget, ada bracket dan baut-baut. Lalu di sini ada thermal paste MX6 nih yang paling dicari di marketplace. Terus juga dikasih nih kontak frame buat CPU LGA 1700 dan juga LGA 1851. Yang biasanya ini nih harus dibeli secara terpisah, tapi si Arctic di sini ngasih secara cuma-cuma. Ya, secara teknis sih kontak frame di CPU Intel ini akan meratakan permukaan CPU, karena kalau pakai pengunci soket doang dia tuh aslinya agak sedikit bending. Ya, I don't know, udah desain dari pabriknya begitu. Jadi tentu adanya kontak frame seperti ini akan membuat coolingnya lebih optimal. Untuk testing di sini gue akan pakai CPU Core i5 13600KF dengan settingan power limit 125 watt, 200 watt dan tanpa power limit. Serta nanti gue juga akan compare nih dengan AIO 360 lainnya. So berikut nih spek lengkap PC yang akan gue pakai tes. Pertama kita lihat dulu nih hasil tes Liquid Freezer 3 360 pada setiap power limit. Secara data tidak ada yang anomali nih dari AIO ini. Bisa dikatakan ya ini menjalankan 13600KF dengan normal. Lalu nih sekarang jika kita compare dengan AIO lainnya, nah dari skor Cinebench R23 emang sikut-sikutan sih kayaknya sama cooler lain, khususnya dengan cooler seperti LT720. Nah melihat lebih dalam lagi mengenai performa dari cooler ini, pada 125 watt si Freezer 3 ini punya suhu yang paling adem. Dan gilanya ini cooler fan-nya tuh masih santuy coy. Yang lain tuh udah langsung muter mendekati maksimum RPM-nya, tapi si Freezer 3 ini masih kalem nih. Terus untuk 200 wattnya cooler ini ternyata juga masih bisa nih menguasai podium dengan suhu yang paling adem. Dan lagi-lagi di sini cuma dengan RPM fan yang lebih rendah dibanding AIO 360 lainnya. Lalu di sini terakhir untuk kondisi unlock power limit, di sini ternyata si Freezer 3 tampaknya nih punya suhu yang lebih tinggi. Tapi secara package power, si Freezer 3 ini bisa mempush si 13600KF dengan power yang lebih tinggi dibanding yang lain. Dan lagi-lagi cuma dengan fan RPM yang jauh lebih rendah. Nah, gue pun coba eksperimen terakhir nih untuk bikin si Freezer 3 jalan 50% dari fan speednya. Ya kecuali untuk water pump gue akan biarkan default nih. Dan ternyata tetap nih, si Freezer 3 masih jadi yang paling adem. Dan fan-nya di sini cuma jalan 1000-an RPM aja. Asli, kalau gini mah kayaknya masih kencengan fan casing gue.
Ya, buat kalian yang concern soal noise yang dihasilkan oleh radiator dari 360 mm, ya kayaknya si Freezer 3 mungkin bisa berkompromi akan hal tersebut. So ya, Arctic Liquid Freezer 3 sampai saat ini adalah cooler yang paling beda kelas dari AIO yang sempat gua review. Dia tuh bisa kejar dan bantai beberapa AIO 360 lain yang gua tes di sini dengan kecepatan fan yang paling kalem nih. Anyway, sorry gua nggak bisa kasih hasil tes mengenai VRM fan-nya karena motherboard gua tuh nggak punya sensor VRM. Dan gua juga di sini nggak ada alat yang proper untuk menguji hal tersebut. Dan untuk harga si Arctic Freezer 3 ini masih sangat kompetitif nih. Untuk yang white seperti biasalah bakal ada sedikit extra cost. Dan untuk varian non-RGB malah bisa lebih terjangkau lagi nih. Yang menurut gue sih ini kayaknya paling worth nih secara price to performance. Dan semuanya ini punya garansi 6 tahun dari Foxhound. So gimana nih menurut kalian tentang si Arctic Liquid Freezer 3 ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu aja sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Sukaiti jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Sukaiti di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Sukaiti pamit undur diri, see you on the next video.